Halo semuanya, saya Drafatan dan sekarang saya di boothnya Honda di Gias 2024. Dan di belakang saya adalah sebuah mobil yang sangat familiar tapi sudah dilistrikin, yaitu Honda EN1 alias HRV listrik yang kabarnya akan dijual di Indonesia. Seperti apa? Kita simak videonya. Nah, selama ini ada kesan bahwa brand Jepang ini agak ogah-ogahan gitu dalam menggarap pasar mobil listrik. Dari mana memang di Indonesia terutama itu sekarang dipush sama dari brand Cina dan juga brand dari Korea. Dan kali ini Honda ingin mematahkan stigma tersebut dengan membawa EN1 alias HRV full listrik, dan rencananya Honda sudah mengkonfirmasi bahwa EN1 ini akan dijual di Indonesia pada tahun depan atau tahun 2025, ya kan? Jadi udah terkonfirmasi gitu ya bahwa Honda ini nggak mau ketinggalan untuk menggarap pasar SUV listrik yang udah sedemikian padat gitu. Dan jika nanti dijual, ini mobil ini akan menantang kayak Chery Omoda E5, BYD Atto 3, kemudian Neta X dan juga Hyundai Kona Electric seperti itu. Nah, kita belum tahu apakah nanti pas nanti dijual di Indonesia itu akan langsung CKD ataupun CBU, tapi yang jelas bahwa mobil ini yang pasti akan membawa kayak desain kayak HRV dan juga ada teknologi Honda seperti itu. Dan kita lihat seperti apa detail dari mobil ini ya. Nah, seperti ini penampakan Honda EN1 yang tampil di Gias 2024. Jadi di Honda itu, di pameran ini dia majang dua spesial unit ya. Ada Honda EN1 di atas panggung dan juga Honda Stepwagon Spada ya, ini dari Jepang sana, ini MPV yang mungkin akan dijual juga di Indonesia nantinya seperti itu. Nah, balik lagi ke sini Honda EN1 ini. Jadi unit EN1 yang dipajang di Gias ini adalah unit produksi Thailand. Kenapa? Karena di Thailand sana memang sudah dirakit di sana dan sudah dipasarkan dengan sistem sewa. Jadi kalau di sana itu kalau mau punya mobil ini harus dengan sistem sewa, jadi harus mengeluarkan sekitar ya puluhan juta rupiah untuk mendapatkan mobil ini ya, dibayar sewa secara per bulannya. Oke, kita langsung aja mengenai desainnya. Jadi desain dari eksterior itu masih mirip banget ya sama HRV, kayak misalkan di bagian sampingnya itu mirip banget ya, spionnya, garis jendelanya, lampunya, gila segala macam masih mirip banget. Tapi yang berbeda adalah di desain di beberapa detail, kayak misalkan di grill, pelek, bumper segala macam. Nanti kita bahas detail satu persatu. Jadi kayak di bagian sini, ini depannya mirip banget ya sama HRV kayak gitu. Tapi di bagian grillnya, kalau di HRV kan dia ada model garis-garis gitu ya, di situ bolong-bolong. Tapi kalau sini jadi tepat buat ngecasnya. Jadi kalau kita buka, itu tepat chassis itu di bagian tengah yang ada logo H-nya, itu ada tempat buat ngecas kayak CCS2 di situ. Nah, di sini ini logonya juga beda ya. Kalau logonya kan kalau H kan biasanya kan timbul begitu, tapi kalau sini dibikin agak minimalis seperti itu. Lalu sini ada kayak sensor parkirnya di situ di dua titik di bagian tengah. Lalu bumpernya beda ya karena dia ada sentuhan piano black di sini dan ada list chrome sedikit. Nah, lanjut di bagian peleknya. Ini peleknya juga beda nih karena dia menggunakan pelek berukuran 18 inci yang dengan motif yang berbeda sama HRV biasa seperti itu. Lalu kita lihat fendernya itu piano black ya. Piano black seperti ini. Terus juga kita lihat ke bagian belakangnya juga beda ya. Kalau di belakang kan dia ada logo H, tapi kalau sini cuma ada logo emblem Honda aja tuh di situ ya. Di sini ada EN1 dan juga di bagian sini walaupun dia mirip banget sama HRV tapi dikasih sentuhan piano black seperti ini begitu. Tapi lampunya sama aja ya. LED-nya seperti ini. Nah, sekarang kita buka bagasi dari Honda EN1 seperti apa. Nah, sayangnya kita harus buka secara manual ya, seperti ini ya. Jadi dia nggak ada power tailgate, dia nggak ada tombol di situ ya. Jadi emang salah satu downside dari mobil listrik ini adalah dia ada fitur-fitur yang dihilangkan di HRV biasa. Kayak misalkan dia nggak ada power tailgate. Juga sini nanti ada satu lagi tuh yang dihilangkan di EN1 ini. Tapi yang jelas di sini cara bagasi itu sama aja sih, masih sama luasnya seperti HRV biasa. Tapi sini mungkin kelihatannya kayak ada kayak semacam lantai tambahan lagi ya, buat bikin mobilnya kan lebih rata seperti itu. Nah, kita lihat ke bawahnya seperti apa. Jadi lihat bawah dia ada kayak tempat penyimpanan lagi, itu bisa buat kayak emergency kit, dongkrak segala macam seperti itu. Dan dia ternyata nggak double serep ya, karena ini mobil listrik, jadi biar lebih ringan secara energinya dan bobotnya seperti itu. Dan kalau misalkan kalian bagasinya ingin diperluas, bisa ingin joknya dilipat seperti itu, kayak biasa HRV ya. Nah, jadi kayak gini penampakan desain dashboard dari Honda EN1. Kita langsung masuk yuk. Nah, jadi kayak gini
penampakan dashboardnya dari Honda EN1. Jadi walaupun dia masih sebasis sama HR-V, tapi dia ngerombaknya banyak nih sama Honda ya kan. Kayak misalkan ini setirnya sama tetap ya, setirnya tetap sama. Ini kasih tombol audio, ini juga buat tombol buat adaptive cruise control. Tapi ini logonya H ya, hanya bukan H model timbul tapi model 2 dimensi seperti ini. Lalu juga di sini panel instrumennya sudah full digital, ukuran sekitar 10,1 inci. Dia punya informasi banyak banget ya, ada kecepatan, indikator, ada juga sisa range jatuh punya, sisa baterai, dan juga odometernya di situ. Nah, ada juga buat posisi giginya ya kan. Dan ini buat mengetahui bahwa di sini belum pakai seatbelt gitu ya. Jadi ini seatbelt indikator di sini. Lalu di sini juga ada, nah ini yang paling highlight ada di bagian head unitnya karena dia beda total sama HR-V. Kalau HR-V kan kecil gitu layarnya kan, tapi kalau di sini dibikin gede banget, ukurannya 15, inci dan dia sudah modelnya vertikal seperti ini yang dibagi dalam 3 macam. Jadi di bagian atas ini untuk navigasinya. Ini navigasinya nih kita bisa GPS dari Honda EN1. Lalu juga ada buat jamnya di sini, clock. Seperti ini ya kan. Kita tahu jam berapa di sini ya kan. Terus di sini ini buat menu utama di bagian tengahnya. Di sini ada phone, ada FM, Bluetooth, USB, power flow. Ini sisa range-nya segini. Lalu juga sini ada EV menu. Lalu juga ada trip komputer. Ada juga buat setting-setting di sini ya kan. Vehicle setting, bisa kita atur kayak lampu, kunci, driver assist, macam dan salah satu seperti ini ya kan. Oke, kita back lagi. Nah, ya kan, itu setup, lighting segala macam. Lalu di sini ada paling bawah buat AC. Jadi semua pengaturan AC, hampir semua sih itu dilakukan di layar ini. Jadi bisa atur untuk suhunya. Ini dual zone ya. Pengaturan arah semburannya, kecepatan anginnya sekaligus bisa dilakukan di sini. Lalu di bagian tengahnya ini dikasih laburan piano black seperti ini ya. Jadi kesannya mewah banget. Lalu juga ada beberapa perbedaan, kayak misalkan di bagian transmisinya ini bukan model tuas tapi model tombol-tombol seperti ini. Lalu ada wireless charging, ada power outlet, dan ada juga untuk rem pakai elektrik dan juga brake hold. Dan ada drive mode. Lalu di sini ada konsol tengah. Nah ini ya segini sih, nggak gitu gede. Dan ini joknya dikasih lapisan kulit ya, dan ada list putih yang cukup kelihatan di sini seperti itu. Dan di sini kelihatan di bagian dashboardnya dan juga di bagian door trimnya ini ada ambient lightnya nih yang warna biru seperti ini. Gitu. Nah, tapi sayangnya Honda EN1 ini tidak dilengkapi dengan panoramic roof atau sunroof seperti ini. Tuh, jadi polos banget ya, nggak ada kaca sama sekali di sini. Dan ini salah satu fitur yang di down spec sama Honda gitu. Jadi kalau di HR-V biasa kan dia kan ada kayak panoramic roof kan seperti di Honda HR-V, tapi kalau di sini malah di down spec gitu ya. Padahal mungkin kalau kayak masuk Indonesia mungkin harusnya dipasang juga nih panoramic roofnya seperti ini gitu. Nah, kita langsung masuk ke jok baris keduanya. Nah, kayak gini jok belakangnya kita buka langsung. Jadi dia sebenarnya bentuknya sama aja sih kayak HR-V biasa, tapi yang beda di headrest ya, karena headrestnya dibikin tinggi banget. Tuh, kayak gini kita naikin, tinggi banget ya. Jadi kata orang tinggi itu bisa menampung ke kepalanya seperti ini. Lalu juga tetap ada armrestnya, tetap ada seperti ini, 2 buah cup holdernya. Lalu sini ada kayak isi AC di sini, dan ada USB port Type C di bagian bawahnya. Di sini ada 2 buah karton jok, dan tetap ada ambient light di bagian door trimnya seperti itu. Dan kalau masalah keluasan sih sama aja sih kayak HR-V gitu ya, tetap kerasa lega di dalamnya. Walaupun memang sekali lagi dia nggak ada sunroof ya, nggak ada panoramic roof, sehingga jadi kabinnya agak kelihatan sempit seperti itu. Dari penampakan ya kan. Nah oke, jadi untuk spesifikasi dari mobil ini dia menggunakan motor listrik bertenaga 204 PS dan torsi itu sekitar 310 Nm. Ya cukup besar lah untuk sebuah mobil listrik dengan ukuran segini. Dan dia punya baterai itu sekitar 68 kWh dan jarak tempuh untuk menurut metode NEDC itu bisa mencapai 400 km. Jadi memang sudah sangat cukup lah untuk penggunaan dalam kota. Lebih gitu ya, dalam kota atau misalkan di Jakarta Bandung itu sudah sangat cukup dengan menggunakan mobil ini. Lalu untuk pengecasannya dia ada AC charging untuk slow charging gitu ya. Dia dayanya bisa sekitar 7 kW. Lalu juga untuk DC charging, fast charging itu bisa sampai nggak sampai 100 kW gitu ya. Seperti itu.
Nah, jadi Honda EN1 ini bisa menjadi salah satu bukti bahwa Honda ini benar-benar serius menggarap pasar mobil listrik. Kenapa? Karena mungkin ya tadi saya bilang di awal bahwa stigma mobil Jepang itu kayak ogah-ogahan untuk bikin mobil listrik gitu ya, terutama di Indonesia yang sekarang digaji oleh banyak-banyak brand-brand dari Cina dan juga Korea. Tapi Honda juga nggak mau kalah, mereka langsung bawa EN1 dengan desain yang bisa dikatakan sangat mirip dengan Honda HR-V, sehingga konsumen itu nggak perlu khawatir, nggak perlu ragu untuk membeli mobil ini karena mirip sama SUV yang tergolong sangat laris di Indonesia seperti itu. Tinggal harganya bakal seperti apa, apakah harganya itu masih bisa dijangkau oleh konsumen Indonesia, itu yang perlu diperlukan oleh Honda Indonesia. Oke, sekarang itu video mengenai Honda EN1 yang tampil di Gias 24. Terima kasih untuk video ini dan juga di klik like, saya juga subscribe dan dan sampai video selanjutnya, bye bye.